Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, sistem kesukuan yang ada di Indonesia perlahan mulai terpengaruh oleh sistem kerajaan. Hal ini membuat beberapa daerah yang sebelumnya itu bersistem kesukuan mulai mengganti sistem pemerintahan mereka dengan sistem kerajaan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah di Indonesia mulai muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Salah satunya adalah Kerajaan Kutai. Nah, hari ini kita akan membahas Kerajaan Kutai, di mana Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua yang ada di Indonesia. Dalam pembahasan mengenai Kerajaan Kutai, Bapak sudah membagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama adalah kita bahas sejarah kerajaannya, yang kedua letak geografisnya, yang ketiga sumber sejarah yang bisa kita pelajari dari Kerajaan Kutai, yang keempat kehidupan politik, dan yang kelima adalah kehidupan ekonomi. Baik, kita mulai dari yang pertama, sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua yang ada di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sejak abad ke-5 Masehi atau sekitar 400 Masehi. Kerajaan Kutai ini telah memiliki hubungan dagang dengan negeri India. Nah, melalui hubungan tersebutlah pengaruh Hindu-Buddha ini mulai tersebar di daerah Kutai. Kerajaan Kutai didirikan oleh seseorang yang bernama Kudungga. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Asmawarman dan berlanjut ke anaknya Asmawarman yang bernama Mulawarman. Nah, ketiga raja tersebut ini merupakan raja yang paling tersohor atau terkenal di sejarah Kerajaan Kutai. Yang kedua adalah letak geografis. Kerajaan Kutai ini diperkirakan berada di daerah Muara Kaman, tepatnya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam ini dapat dilayari oleh kapal dari pantai hingga masuk ke daerah Muara Kaman. Nah, karena daerah ini dapat dilalui oleh kapal dari pantai ke Muara Kaman, sehingga sangat strategis untuk menjadi jalur perdagangan. Nah, kemungkinan besar inilah penyebab orang-orang dari India ini bisa sampai di daerah Muara Kaman atau ke Kerajaan Kutai. Yang ketiga adalah sumber sejarah. Salah satu bukti yang bisa menjadi sumber sejarah di Kerajaan Kutai ini adalah ditemukannya 7 buah prasasti Yupa yang bertuliskan huruf Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. Yupa ini adalah sebuah tiang batu atau tugu batu yang berukuran kurang lebih 1 meter yang ditanam di atas tanah dan memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, bisa sebagai prasasti. Yang kedua, biasanya digunakan untuk tiang pengikat hewan untuk upacara korban keagamaan. Dan yang ketiga adalah sebagai lambang kebesaran raja. Pada prasasti yang pertama ini menjelaskan tentang silsilah kerajaan, di mana Raja Kudungga memiliki
putra yang bernama Asmawarman, dan Asmawarman ini memiliki putra lagi yang bernama Mulawarman, yaitu raja yang berperadaban baik, kuat, dan berkuasa. Disebutkan Raja Mulawarman ini pernah mengadakan upacara selamatan yang dinamakan Bahusuwamnakam, yaitu upacara dengan menyedekahkan emas yang sangat banyak. Dan sebagai tanda peringatan selamatan tersebut, dibuatlah Tugu Yupa yang pertama ini, yang didirikan oleh para Brahmana. Pada prasasti yang kedua ini menjelaskan tentang Raja Mulawarman sebagai raja yang mulia dan terkemuka yang telah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Dan sebagai tanda kebaikan sang Raja Mulawarman, tugu yang kedua ini dibuat oleh para Brahmana. Kemudian pada prasasti yang ketiga ini juga menyebutkan tentang kebaikan budi dan kebesaran Raja Mulawarman. Kemudian yang keempat ini karena mungkin informasi dalam prasastinya beserta hurufnya yang sudah mungkin tidak dapat diartikan lagi, prasasti ini tulisannya sudah tidak terbaca lagi. Maka dari itu prasasti yang keempat ini tidak bisa diartikan. Kemudian prasasti yang kelima ini ditulis sebagai peringatan atas sedekah yang telah diberikan oleh Raja Mulawarman berupa minyak yang sangat banyak dan lampu dengan malai bunga. Prasasti yang keenam ini berisikan sebuah ucapan selamat kepada Raja Mulawarman atas keberhasilan membawa kerajaan Kutai pada masa keemasan. Prasasti ini dan ucapan ini diberikan dari para Brahmana kepada Raja Mulawarman. Dan yang terakhir adalah prasasti yang ketujuh. Prasasti yang ketujuh ini berisikan tentang kehebatan sang Raja Mulawarman yang telah berhasil memperluas wilayahnya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Nah, itu sekilas tentang inti dari isi prasasti Yupa yang ada di kerajaan Kutai. Kemudian yang selanjutnya pada peta konsep yang keempat adalah pembahasan tentang kehidupan politik. Pada kehidupan politik yang pertama adalah pada saat kerajaan dipimpin oleh Raja Kudungga. Raja Kudungga ini merupakan raja pertama kerajaan Kutai. Tapi sebelum pengaruh Hindu-Buddha datang, Raja Kudungga ini merupakan seorang kepala suku. Dan ketika pengaruh Hindu-Buddha itu mulai masuk ke wilayah Kutai, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan. Yang kedua adalah Raja Asmawarman. Raja Asmawarman ini merupakan putra dari Raja Kudungga. Ia merupakan raja yang sangat cakap dan kuat. Pada masa pemerintahannya, Raja Asmawarman pernah melakukan upacara perluasan kekuasaan yang disebut sebagai upacara Asmaweda. Upacara Asmaweda ini tergolong upacara yang sangat unik, di mana upacara Asmaweda ini adalah upacara yang dimulai dari pelepasan beberapa ekor kuda, di mana kuda ini itu dilepaskan ke berbagai penjuru. Nah, ketika kuda-kuda tersebut itu berhenti di sini, daerah pemberhentian kuda tersebut itu dikatakan sebagai daerah batas kekuasaan dari kerajaan Kutai. Jadi upacara ini sangat unik ya, karena wilayah kerajaan Kutai pada masa kerajaan Asmawarman itu ditentukan dari beberapa ekor kuda yang dilepas. Kemudian di mana kuda itu berhenti, ya itu adalah
wilayah Kerajaan Kutai. Selanjutnya adalah kehidupan politik pada masa Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini merupakan putra dari Raja Asmawarman. Ia merupakan raja yang paling disegani namun tetap bijaksana dan murah hati. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Kutai mencapai masa kejayaan atau masa keemasan. Ia juga dikenal sebagai raja yang sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyat. Bahkan Raja Mulawarman pernah memberikan hadiah atau sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, bisa dibayangkan kekayaan dari Kerajaan Kutai pada waktu itu ya, karena ketika raja sudah bersedekah itu jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 20.000 ekor sapi. Bisa kita pastikan pada saat Raja Mulawarman ini memimpin, Kerajaan Kutai itu merupakan kerajaan yang sangat subur dan sangat kaya pada sektor peternakan, pertanian, dan perdagangan. Yang terakhir adalah kehidupan ekonomi. Dilihat dari letak wilayahnya yang berada di tepian Sungai Mahakam, bisa dipastikan perdagangan menjadi mata pencaharian utama dari masyarakat. Tapi selain itu, masyarakat juga melakukan aktivitas pertanian dan peternakan. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, dalam salah satu prasasti Yupa menjelaskan tentang Raja Mulawarman yang memberikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Hal ini menandakan bahwa peternakan di Kerajaan Kutai pada saat itu sangat maju. Nah, mungkin sekian dari Bapak. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita bahas lebih jauh di grup kelas sejarah. Baik, sekian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.